Alkisah di depan sungai di daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang guru agama yang bernama Lebay karena profesinya itu, ia sangat dikenal di seluruh kampung yang berada di hulu sampai hilir sungai tersebut. Suatu hari Lebay mendapatkan sebuah undangan pesta pernikahan anak salah seorang kenalannya yang berada di hulu sungai. Ia pun membaca isi undangan tersebut, satu persatu. Tidak berapa lama datanglah tetangganya. Pak Lebay, besok ada undangan pernikahan salah seorang anak didik Bapak Lebay, rumahnya ada di hilir sungai. Ia berpesan agar Pak Lebay bisa hadir di acaranya tersebut. Ucap salah seorang tetangganya. Baiklah, jika aku tidak berhalangan, aku akan datang. Jawab Pak Lebay. Tetangga itu pun pergi setelah menyampaikan pesan. Tapi Pak Lebay teringat akan undangan yang ia dapatkan sebelumnya. Ternyata kedua undangan tersebut waktunya bersamaan, hanya rumah kedua undangan berjauhan. Undangan pertama letaknya ada di hulu sungai, sedangkan undangan kedua letaknya di hilir sungai. Pak Lebay sangat bingung, undangan mana yang akan ia hadiri. Keesokan hari, Pak Lebay masih belum dapat memutuskan undangan mana yang akan hendak ia hadiri. Menurut kabar dari tetangganya, pesta yang diadakan di hulu akan memotong 2 ekor kerbau. Kedua kepala kerbau itu akan diberikan kepada Pak Lebay. Meskipun demikian, menurut kabar yang ia terima, memasakan di tempat tersebut kurang enak. Pak Lebay sangat bingung. Ia pun berpikir bahwa ia kurang akrab dengan tuan rumah yang berada di hulu. Pak Lebay juga mempertimbangkan tentang pesta yang diadakan di hilir. Menurut kabar, pesta itu hanya akan menyembelih 1 ekor kerbau. Jika Pak Lebay datang ke pesta itu, ia akan mendapat 1 kepala kerbau saja. Namun menurut kabar pula, masakan di hilir sangat enak. Selain itu, Pak juga kenal baik dengan si tuan rumah. Pastinya si tuan rumah akan membawakan ia kue-kue yang sangat enak. Menjelang sore, Pak Lebay masih belum memutuskan kemana ia akan datang. Ia pun pergi ke sungai mengayuh perahunya. Dengan perasaan yang masih bimbang, ia mengayuh perahunya ke arah hulu. Pak Lebay masih berpikir bahwa di sana ia akan mendapatkan dia kepala kerbau. Di tengah perjalanan, ia mengubah haluannya. Ia mengayuh perahunya berbalik arah menuju hilir. Pak Lebay berpikir jika ia akan memakan kue-kue yang enak, meskipun hanya mendapatkan 1 kepala kerbau. Pak Lebay dengan mantap mengayuh perahunya menuju hilir. Ia pun semakin dekat dengan tempat pesta. Tapi Pak Lebay kemudian berpapasan dengan beberapa orang tetangganya. Pak Lebay, apa kau hendak ke hilir? Aku baru saja menghadiri pesta di sana. Tapi ternyata kerbau yang disembelih sangat kurus. Kami akan pergi ke hulu. Ucap tetangganya. Mendengar hal itu, Pak Lebay mengurungkan niatnya untuk datang ke pesta yang berada di hilir. Ia mengikuti tetangganya pergi ke pesta yang berada di hulu. Tapi malang benar nasib Pak Lebay. Sesampainya di hulu, pesta yang akan diadakan telah usai. Makanan-makanan yang dihidangkan di pesta telah habis oleh para tamu yang lain. Betapa kecewanya Pak Lebay. Ia ngankan mengharapkan 2 kepala kerbau. Seekor makanan pun tidak ia dapatkan di pesta itu. Dengan rasa kegewa, Pak Lebay kemudian pergi ke hulu. Ia mengharapkan akan mendapatkan 1 kepala kerbau meskipun sangat kurus dan makanan yang enak-enak. Pak Lebay pun mengayuh dengan cepat perahunya. Hari semakin gelap, akhirnya tibalah ia di hulu. Tapi apa yang terjadi, pesta di hulu pun telah selesai. Tidak seorang pun tamu undangan yang terlihat. Betapa malangnya Pak Lebay. Ia telah kehabisan makanan di pesta itu. Tidak sedikit pun makanan yang ia dapatkan. Kini Pak Lebay pulang dengan tangan hampa. Harapannya untuk mendapatkan makanan yang lezat dan kepala kerbau menjadi sia-sia. Akhirnya ia memakan makanan seadanya yang ada di rumahnya. Keesokan harinya, perutnya masih lapar. Semalam ia hanya makan sedikit karena lauk yang ada sudah habis. Sementara itu untuk lauk makan pagi, ia berencana untuk berburu dan memancing. Ia juga membawa bekal sebungkus nasi. Tidak lupa ia membawa anjing miliknya sebagai teman berburu. Mulailah Pak Lebay mengawali kegiatannya dengan memancing. Ia pun pergi ke tepian sungai. Setelah sampai, ia tempatkan kalinya ke sungai. Sekian lama ia menunggu, akhirnya kalinya bergerak juga. Wah, akhirnya ada ikan yang memakan umpanku. Kebetulan sekali aku sudah sangat lapar.
ucapnya dalam hati. Tapi ketika hendak menarik pancingnya, ia merasakan kailnya tersangkut di batu. Tanpa berpikir panjang ia pun terjun ke dalam sungai. Benar saja kailnya tersangkut di sela-sela batu besar di dalam sungai. Di sana ia melihat seekor ikan yang lumayan besar tersangkut di kailnya. Dengan susah payah ia berhasil mengeluarkan kail dan ikannya dari sela-sela batu. Ketika hendak mengambil ikan yang memakan umpannya, tiba-tiba ikan itu meronta-gonta sehingga tubuhnya yang licin sulit dipegang oleh Pak Lebay. Ikan itu kemudian lepas dan berenang dengan cepat. Dengan rasa kecewa, ia kemudian naik ke atas darat. Namun betapa terkejutnya Pak Lebay ketika melihat bungkusan nasi yang dibawa telah terkoyak-koyak. Rupanya anjing yang dibawa sebagai teman berburu telah memakan nasi yang dibawanya. Benar-benar malang nasib Pak Lebay. Sejak saat itu, ia mendapat julukan si Lebay Malang. Horas.